Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Aji Purnomo, saya dari Indonesia, PT Smart Tech Solution International. Di sini saya akan membawakan materi presentasi tentang Safety Operation of Agricultural Drones keperluan DJI Academy, atau materi tentang pengoperasian yang aman untuk drone agriculture. Adapun materi yang akan dibawakan ada 5 materi. Yang pertama mengenai possible injuries atau hal-hal yang berbahaya yang disebabkan oleh drone. Kemudian yang kedua adalah management requirement of agricultural drones atau kebutuhan terkait manajemen dari drone agriculture. Kemudian yang ketiga adalah pengoperasian drone secara aman itu seperti apa, atau safe operation specification. Yang keempat itu mengenai materi elektrikal untuk pengoperasian yang aman untuk drone. Dan yang kelima adalah ada beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan atau some important tips. Oke. Mengenai materi yang pertama itu adalah possible injuries caused by drones. Kemungkinan buruk yang akan disebabkan oleh drone agriculture. Nah, drone agriculture itu memiliki propeller yang dia berputar sangat cepat, dan material terbuat dari carbon fiber yang apabila mengenai tangan itu akan menimbulkan luka. Nah, ini ada beberapa contoh propeller drones seberapa mengerikannya ketika dia menghantam sebuah benda atau sebuah benda kecil gitu. Ini yang pertama adalah ketika propeller menghantam sebuah telur atau smashing an egg, telur akan hancur. Kemudian ini betapa mengerikan ketika drone itu menghantam sebuah daging ya, atau cutting pork. Ini adalah daging babi. Dagingnya akan robek dan begitu pula dengan drone akan jatuh. Nah, ini sangat mengerikan apabila propeller drones itu sampai mengenai tangan kita atau jari jemari kita, pastinya akan robek dan mengeluarkan darah. Dan kemudian ini propeller mengenai daging babi dan kemudian menghantam sebuah jeruk, dan buah jeruk itu akan robek juga. Smash orange and this cutthroat pork dip. Nah, ini adalah sebuah larangan. Kita dilarang. Untuk yang pertama itu propeller berputar sangat cepat dan sangat berbahaya. Kita dilarang untuk mendekati. Propeller atau do not get close. Kemudian nomor 2, should not operate agriculture drone when there are people in the field. Artinya kita jangan mengoperasikan drone ketika ada banyak kerumunan orang di lapangan. Sangat dihindari. Nomor 3 adalah at any time keep a safe distance at least 6 meters. Ya, kapanpun ketika drone hidup, kita manusia, orang harus setidaknya menjauhi sejauh 6 meter dari drone agriculture. Selanjutnya, materi kedua terkait management requirement of agriculture drones. Oke, berikutnya. Nah, ini kita ambil contoh di negara Cina ya, dan tentunya di Indonesia mungkin ada sedikit perbedaan gitu. Namun secara garis besar hampir sama. Nah, dari materi berikut kita bisa menyimpulkan bahwa drone agriculture itu juga dilarang untuk terbang di area airport atau military camp seperti itu. Nah, ini ada beberapa ketentuannya.
berkeliling di Cina setidaknya 5 km dari batas keluar dari negara Cina, 5 km dari perbatasan Cina. Kemudian yang pasti nomor 2, airport clearance protection zone, dan kita harus tidak berada di area airport. Kemudian yang ketiga, setidaknya 1 km itu kita harus menjauh dari area militer atau military restricted zone. Kemudian dan setidaknya kita menjauhi juga 100 meter dari power plants atau surtet atau power yang memang dia memiliki daya listrik yang besar. Oke. Dan yang terakhir adalah kita setidaknya menjauh dari 500 meter dari rel kereta api atau high speed railways. Lanjut. Oke, berikutnya adalah kita harus menjauhi ya beberapa area-area berikut yang saya sebutkan nanti. Kita dilarang untuk menerbangkan drone agriculture. Yang pertama, kita harus menjauhi dari area yang sensitif, apa saja, bandara, kemudian bangunan politik seperti gedung DPR, istana negara, kemudian menjauh dari area military area atau sebuah kantor polisi atau base camp dari TNI seperti itu. Kemudian kita harus menjauh juga dari dense crowd atau menjauh dari kerumunan orang. Kita harus menjauhi itu. Di pasar itu juga kita menjauhi itu. Kemudian kita jangan sampai terbang di atas dari orang. Do not fly above people. Yang keempat, kita harus menjauhi dari tall buildings atau bangunan yang tinggi. Yang kelima, kemudian kita juga jangan sampai terbang terlalu tinggi ya untuk drone ya. Biasanya kita terbang paling drone pertanyaan itu 30 meter ya maksimal. Oke. Kemudian selain itu kita harus terbang dengan lisensi resmi dari DJI. Istilahnya SIM dari drone. Ini adalah contoh di Cina. Mereka harus memiliki lisensi dari DJI sebagai penerbang atau sebagai pilot dari drone agriculture seperti itu. Ini sebuah kebijakan dan tentunya sama juga di Indonesia juga seperti itu. Oke. Nah, nomor 3, safe operation specification for agricultural drones. Lanjut. Oke, ada beberapa poin. Yang pertama adalah operating qualification atau kualifikasi dalam pengoperasian. Dan tentunya kita harus atau operator atau pilot harus sangat-sangat memahami mengenai step by step dari pengoperasian drone sebelumnya. Maka sangat penting kita harus memiliki lisensi dulu dari DJI. Kemudian nomor 2, PPE atau kita harus menggunakan baju sebagai pelindung ya. Apalagi yang ini drone membawa racun, seperti pakaian untuk melindungi kita, kemudian kacamata untuk melindungi mata dan masker tentunya, dan juga menggunakan sarung tangan seperti itu. Nomor 3, safe use of pesticides. Nah, tentunya cairan atau liquid yang digunakan dalam drone agriculture itu kita harus memahami dulu apa kandungan yang berbahaya dari racun itu. Nah, kita harus paham itu dan kita harus bisa menjauhi ya, jangan sampai itu kita sentuh, misalkan atau juga kita minum atau kena mata dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah maintain a safe distance from drones. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita harus menjauhi setidaknya 6 meter apabila drone agriculture sedang terbang atau akan terbang. Kemudian yang nomor 5 adalah keep a safe distance from others ya, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa kita juga tidak diperbolehkan untuk menerbangkan drone di atas orang atau di banyak kerumunan orang seperti itu, kita dilarang. Kemudian nomor 6 adalah clear people from the operation area. Ya, tentunya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian nomor 7, don't take risk during demonstration.
Nah, apabila kita sedang menjalankan sebuah demonstrasi ya, di sebuah area, tentunya kita harus tetap utamakan keselamatan dan safety dari drones. Kita jangan ugal-ugalan, dan kita juga jangan sampai menerbangkan drone di atas orang. Oke. Nomor 8, take rest at noon. Karena ini adalah drone untuk penyemprot tanaman gitu ya. Apabila memang operator itu sangat-sangat kecapean, kita juga sangat dianjurkan untuk istirahat ya, meskipun beberapa menit saja buat tidur itu sangat dianjurkan, apalagi di saat matahari sedang terik-teriknya itu operator dibolehkan untuk istirahat sebentar. Avoid overnight operation, kita harus hindari pengoperasian di malam hari yang berlebihan. Ini adalah contoh dari kasus yang berbahaya ya. Ini ada di mana di Cina di tahun 2018 bulan September. Mr. Chen take off dan landing di jalan raya. Dia sedang menggunakan drone ya, drone agriculture di sebuah jalan raya. Dia take off dan landing di situ, dan ternyata ada Miss Liu yang dia sedang mengendarai sebuah kendaraan dari rumah untuk bekerja ya, dan akhirnya karena dia tidak melihat, dia menabrak sebuah drone Mr. Chen tadi, dan akhirnya dia fell into a ditch, dia jatuh ke selokan atau parit ya, dan dia mengalami serious injury, artinya luka yang serius gitu ya. Dan akhirnya Mr. Chen atau seorang pilot tadi dia dilaporkan dan terkena kasus kriminal ya. Kita jangan seperti itu. Ini adalah sebuah contoh kasus. Oke, nomor 4 adalah electricity relay safe operation specification. Oke, lanjut. Ini adalah spesifikasi untuk diameter kawat kabel dari charger di masing-masing model DJI Agras ya. Yang kita ketahui adalah setiap charger untuk versi drone Agras itu memiliki daya power watt yang berbeda-beda. Nah, semakin besar sebuah daya dari charger itu, kita harus membutuhkan juga diameter yang besar di kawat atau kabel charger gitu. Jadi the bigger the wire diameter, the stronger the load capacity. Never use a thin wire for a big load. Artinya kita jangan menggunakan kabel charger yang tipis untuk sebuah charger yang memiliki daya besar gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh. Kita pilih sekali kita ambil contoh ya untuk yang MG series charger, daya 2400 watt. Nah, yang direkomendasikan yang oleh DJI yaitu per unit chargernya itu 2,5 mm persegi ya. Apabila ada 2 unit berarti 4 mm persegi. Dan kita bisa membaca ini semua dari tabel berikut. Kemudian saya kasih satu lagi untuk yang T30 T30 charger yang memiliki daya yang lebih besar dari MG series 7200 watt. Tentunya DJI merekomendasikan menggunakan diameter kabel yang lebih besar ya dibanding MG series, yaitu 6 mm persegi seperti itu. Ini yang kita jangan sampai menggunakan diameter kabel yang kecil untuk sebuah charger yang memiliki daya yang besar. Karena apa? Karena lanjut, karena kita manusia juga memiliki kemungkinan buruk lah ketika memang kita tidak menggunakan apa yang direkomendasikan oleh DJI ya, seperti tersetrum atau kasus yang lain. Oke.
Nah, ini adalah kemudian materi selanjutnya, avoid impact on electric wire. Kita harus memperhatikan ya keadaan sekeliling kita ketika kita akan terbang atau sebelum terbang drone. Kita harus memperhatikan lingkungan sekitar, apakah ada sebuah tiang listrik atau sebuah tower listrik. Nah, kita harus hindari itu. Kemudian ketika juga kita bekerja di malam hari, kita juga jangan lupa untuk survei terlebih dahulu di siang harinya, kira-kira di lingkungan sekitar itu ada obstacle apa saja. Jangan langsung terbangkan di malam hari. Oke. Kemudian ini juga ada contoh, for operation around the transmission line, it is necessary to keep the aircraft safe distance of more than 6 meters to avoid bumping into the transmission line. Ya, ketika ada kabel tiang listrik yang biasanya banyak jual di jalan, kita juga harus menghindari itu. Jangan menembakkan di kabel-kabel tiang listrik. Kemudian terakhir itu di bawah ada, if the drone hits the high voltage line, remember not to handle by yourself. There is a life danger because the drone is electroconductive. Nah, ketika nih ternyata drone menghantam atau menabrak sebuah kabel listrik atau tiang listrik, dan kita jangan panik dan kita jangan menyentuh drone, karena drone juga bisa menghantarkan sebuah aliran listrik atau elektrokonduktif. Jadi kita harus hati-hati dan jangan panik atau jangan gegabah. Oke, ini adalah sebuah kasus drone terbang di dekat tiang listrik. Dan poin terakhir adalah some important tips atau beberapa tips yang penting ya, yang bisa kita rangkum dari materi sebelumnya. Nah, ini ada nomor 1, oke, saat kita sedang melakukan demonstrasi produk, kita harus take off dan landing untuk menjauhi orang setidaknya 6-10 meter ya, 6 to 10 meters away dari orang. Tuh, jangan sampai orang atau orang yang menyaksikan demonstrasi kita itu mendekat ke drone kita. Nomor 2, kemudian untuk kita men-training atau mengajarkan pilot ke orang lain gitu, kita juga harus memilih area yang terbuka atau open area, jangan di area yang tertutup, banyak pohon dan juga banyak keramaian gitu. Kita harus hindari itu. Nomor 3, kemudian ketika juga kita sedang mengajarkan pilot untuk orang lain, kita juga perlu aware dengan anak-anak atau lansia yang jangan sampai mendekati drone kita. Oke, nomor 4, itu kita tidak dibolehkan atau kita sangat-sangat dilarang untuk menerbangkan drone untuk kebutuhan hiburan aja. Misal kita ugal-ugalan atau mungkin kita untuk membawa orang drone-nya, carrying people or hanging firecrackers, atau drone itu dipakai untuk membawa sebuah petasan gitu ya. Itu kita dilarang, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kemudian apabila nomor 5, kita sangat dilarang juga untuk menerbangkan drone di indoor, di sebuah ruangan, di sebuah bangunan, karena tidak ada sistem GIS yang tertangkap nih dari drone. Artinya drone akan menggunakan drone mode altitude mode, dan itu sangat berbahaya untuk kontrol dari drone pertanian. Kita harus menerbangkan drone di area outdoors, not indoor area. Karena kemudian apabila seseorang mendapati ada sebuah hal yang bahaya ya dari drone, mereka harus stop atau mereka harus menghentikan pengoperasian tersebut. Kita harus landing segera mungkin dan kita mengatasi apa itu problem yang terjadi. Oke, ini adalah
video ya, video safety operation of agriculture drone. Kita bisa play. Bisa kita lihat di sini. Video ini sudah ada ya di materi yang tadi saya bawakan. Hanya ini kita mau flashback ulang ya, menggunakan video animasi agar lebih jelas. Pertama, jangan pernah menyentuh drone apabila sedang bekerja atau sedang berputar propellernya. Jangan pernah kita sentuh ya. Apabila propeller itu mengenai beberapa obstacle gitu ya, seperti daging, tumbuhan, itu akan robek. Makanya jangan sampai itu mengenai jari jemari kita. Nah, kita memilih area terbang yang proper atau yang bagus ya, yang sesuai dengan rekomendasi dari DJI. Flat, datar, dan terbuka. Flat dan open area. Tidak di jalan raya, tidak di jembatan, dan tidak di dekat bandara atau airport. Karena ketika kita menerbangkan di area tersebut yang dilarang, itu akan memiliki resiko keamanan yang sangat tinggi. Kemudian kita juga seorang pilot jangan sampai terlalu dekat dengan drone yang kita operasikan. Keep a safe distance from others. Untuk keperluan keselamatan, kita jangan pernah menerbangkan drone di sebuah downtown area ya, sebuah keramaian di kota. Kemudian juga ketika kita akan mengerjakan sebuah lahan ya, farmland, kita juga jangan lupa untuk membriefing dari petani bahwa drone akan terbang di area tersebut. Dan drone terbang itu bukan untuk membawa seseorang atau membawa orang, itu sangat dilarang. Not for carrying people. Baik, terima kasih. Demikian materi yang saya bawakan mengenai safety operation of agricultural drones. Saya Haji Purnomo undur diri. Selamat pagi.